Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam mencari batu pualam. Dari sambutan salam nampaknya macam belum makan malam. Anak raja pergi menyelam menangkap kerang. Dari bunyi sambutan salam nampaknya bisa jadi terlalu kenyang. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir semua malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Wali di tengah kesibukannya, ini adalah malam libur beliau, mestinya duduk bersama keluarga malam ini, tapi beliau sedekahkan waktunya untuk kita. Mudah-mudahan Allah membalas sehat badan, sehat hati dan pikiran, dijauhkan dari segala perbuatan maksiat, anak cucunya soleh dan solehah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Malam ini karena bentuk rupa orang Pontianak dengan orang Sumatera dengan orang Jawa wajahnya sama, mirip-mirip saja, jadi kita sangka semua ini orang Kalimantan Barat, padahal malam ini macam-macam. Ada di sini dari Kabupaten Kampar, sekelompok orang yang kerjanya membuat sumur bor di pondok pesantren, di desa terpencil yang tak ada air bersih. Mereka datang beberapa orang dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Ada juga malam ini dari JMC, Jambi Madani Center, beberapa orang juga ke Pontianak. Ada dari Pekanbaru, Yayasan Tabung Wakaf Umat, beberapa orang dari Kampar, dari Jambi, dari Pekanbaru, ada dari Bandung, Syamil Quran, ada dari Jakarta, Koh Stephen, ada Al-Mukarram, guru kita, Hafiz Quran 30 juz, ganteng pula. Masalahnya satu aja, udah nikah, sehingga banyak anak gadis berduka cita. Ada pula bersama kita pada malam hari ini dari Jawa Barat, Al-Mukarram, Tamat Gontor, Ustadz Matin. Ada juga bersama kita pada malam hari ini, entahlah capek saya udah mengabsennya, banyak betul. Yang sudah balik tadi PS, bukan PlayStation, Putra Siregar. Ada juga satu lagi dari OSB, Omar Smart Brand, Ustadz Ardi Gunawan. Banyak sekali yang datang, dan tujuan mereka datang ke Pontianak cuma satu, untuk melihat Masjid Kapal Munzalan. Ada apa dengan Masjid Kapal Munzalan? Karena mereka penasaran bagaimana bentuk masjidnya, berapa lantai tingginya, siapa aja isinya, siapa nakhodanya, kenapa bisa mengasih makan orang se-Indonesia sebanyak 500.000 orang dari Kapal Munzalan. Ilmu itulah yang mau sedang dipelajari. Kalau sekedar tablik akbar bisa berkumpul 200.000 orang, meriah, tapi habis itu sampah berserak-serak. Yang lapar tetap makin lapar. Ada ilmu yang mau mereka cari, datang ke Pontianak, melihat Kapal Munzalan, dan setelah sampai di Kapal Munzalan, ilmu itu mereka bawa pulang. Dan saya pun bertahun-tahun berkali-kali datang ke Pontianak ini sebenarnya melepas penasaran saya. Apa yang membuat orang mau menyerahkan beras, memberikan mobil, memberikan duit? Ternyata ada sesuatu yang mungkin tak dimiliki orang lain. Ada orang membawakan uang 1 miliar. 1 miliar itu kalau kita belikan cincau, berenang sambil minum cincau kita, mabuk cincau kita. Mestinya kalau mau dipakai duit itu untuk menyelesaikan Munzalan Tower, selesai. Tapi duit itu dipakai untuk fakir miskin. Banyak
pesantren yang bentuknya kumuh kumal tapi pimpinannya kaya-kaya. Munzalan membuat saya terkesan. Saya dibawa ke rumah Al-Mukarram Ustadz Luqmanul Hakim dengan nama besarnya, dengan kemarin 650 paket untuk penggali kubur. Satu paketnya 1 juta, 650 juta dibagi begitu saja, habis. Padahal kalau mau, ada orang datang menyerahkan berapa perlu untuk daerah ini dengan daerah ini. Kalau daerah ini satu provinsi cukupnya 500 ton, maka dia kasih, ini 500 ton, dihitung 7,5 miliar. Saya mendengar, saya pura-pura tak dengar aja. Waktu mereka ngomong, ini untuk ini berapa Ustaz? Untuk provinsi ini insya Allah 500 ton. Berapa itu kalau dirupiahkan? Hitung-hitung 7,5 M. Duit dia yang keluar, jantung saya yang sesak. Kalau maulah 7,5 M arahkan ke Munzalan Tower, selesai. Tapi dibagikan itu untuk fakir miskin. Lama-lama saya, apa yang ada di kepala orang-orang Munzalan ini? Kalau dikatakan mereka malaikat tak perlu duit, manusia juga. Masih makan mie ayam juga saya tengok. Masih minum kopi Jacobs juga. Tolong dipotong, nanti mau diupload ke Instagram. Mereka ini manusia-manusia yang sudah patutlah berdatangan. Magnet-magnet yang ada di Pontianak ini membuat orang berdatangan untuk mengambil ilmu-ilmu ini. Mudah-mudahan kawan-kawan, sahabat-sahabat kami yang mengambil ilmu dari kapal Munzalan ini bisa membawanya pulang ke Kabupaten Kampar, dibawa pulang ke Bandung, dibawa pulang ke Pekanbaru, dibawa pulang ke Jambi, dibawa pulang ke Batam. Dan ini Munzalan tidak menganggap mereka ini sebagai saingan. Nah, ini yang menariknya. Munzalan justru ingin supaya ini tersebar di seluruh dunia. Saudara kita yang ada di Hong Kong, saudara kita yang sedang mencari nafkah di Kuala Lumpur, silakan pulang. Tapi jangan bawa Umi. Ada Umi yang paling bahaya dibawa, Omikron. Datang ke Pontianak, kopi ilmu Munzalan, sebarkan. Munzalan tak penting logo, Munzalan tak penting nama. Kami mau kasih beras, tapi kantongnya logo kami, nama kami. Silakan. Yang penting fakir miskin bisa makan. Inilah yang membuat saya bisa berjalan. Saya tausiah ke Kalimantan Barat, yang mengatur jadwal saya, yang mengurus semua adalah Munzalan. Tapi Munzalan tak pernah suruh saya bawa logo Munzalan. Duh, yang di dada Ustadz, ini bukan Munzalan, ini UAS, ujian akhir semester. Ini Abdul Somad, tidak ada bawa logo Munzalan. Itu baju batik yang Ustadz pakai itu, ini gambar apa nih Bapak Ibu, kalau boleh saya bertanya? Kalau kami di Riau menyebutnya ini pucuk rebung. Di sini pucuk rebung juga. Orang Melayu dari Semenanjung sampai ke Sumatera, sampai ke Kalimantan Barat, ternyata pucuk rebung. Kalau Bapak Ibu pergi ke Pekanbaru, menengok flyover, di sampingnya dibuat gambar pucuk rebung. Kalau ada busway, di bisnya juga gambar pucuk rebung. Kenapa mesti pucuk rebung? Karena filosofi pucuk rebung luar biasa. Kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung. Buluh itu bambu. Kalau hendak membentuk bambu, dari rebung. Karena kalau dari rebung masih putih, masih lembut, bisa dibuat melengkung, bisa dibuat melingkar. Tapi kalau sudah jadi bambu kuning keras, dua kemungkinan. Kalau tidak dia patah, kepala kita pecah. Ada filosofi apa dengan bambu? Bambu bisa dibuat untuk apa aja. Menangkap ikan, pancingnya bambu. Mengajar anak, pakai bambu. Ajarlah dia pakai bambu. Insya Allah, kalau tak alim, mati. Bambu bisa juga dipakai diisi pulut, pakai santan. Jadi apa dia? Lemak. Jangan bayangkan, menitik air liur. Filosofi bambu luar biasa, ada hikmah yang luar biasa. Ada pula sebagian orang mengatakan kalau ditanam bambu kuning ini di rumah, setan pergi. Rupanya lakinya jadi setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bawa logo-logo Munzalan.
Kemanapun saya tausiah tak pernah menyebut munzalan. Tapi saya perlu sebutkan kenapa kawan-kawan sahabat saya berdatangan kemari ingin mengambil, mengkopi program-program ini. Saya sampaikan ke ustadz, ke kawan saya, kalian kopi dari A sampai Z, dari alif sampai ya, bawa ke kampung halaman masing-masing, kembangkan. Kenapa orang di Bandung bisa mengumpulkan beras 130 ton sebulan? Bandung 130 ton. Yang mengutipnya siapa? Paskas, pasukan amal soleh. Idenya dari mana? Dari Pontianak. Dulu orang takut ke Pontianak nih. Kenapa? Banyak kuntilanak. Hari ini orang berdatangan ke Pontianak ingin mengambil. Jadi kalau ada orang Pontianak sendiri tak tahu tentang munzalan, macam ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak, tapi dia tak tahu. Saya nanti khawatirnya orang Pontianak pergi jalan-jalan ke Jakarta, ke Bandung, ditanya orang, Bapak dari mana? Dari Pontianak. Tahu munzalan? Enggak. Malu sendiri, tak tahu apa itu munzalan, apa program munzalan. Dari mulai penggali kubur, guru mengaji, sampai orang sekolah, pondok pesantren, terbantu, tertolong semuanya. Maka inilah tujuan kami datang. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa provinsi lain tidak dikunjungi Ustadz Somad sebanyak ke Pontianak? Ada hubungan apa dia dengan munzalan? Hubungan kami ada sesuatu, karena hati kami sudah terconnecting, karena satu server yang sama-sama peduli. Sudah lelah dengan ceramah tabligh akbar, ramai-ramai, menengok orang ramai, berduyun-duyun. Udah, semua tempat sudah didatangi. Sekarang ini ingin lagi bagaimana supaya fakir miskin. Tapi kalau udah cerita sedekah ini orang bayangannya besar. Nggak, munzalan cuman kecil saja. 1000 sehari. Di mana-mana kalau saya katakan 1000 sehari, tadi di Tayan 1000 sehari, sebulan berapa? 30 Pak Ustadz. Salah, 25, tanggal merah libur. 1000 sehari, sebulan 25.000. Maka selamat fakir miskin. Receh-receh aja itu, upil-upil aja itu, tapi menyelamatkan orang luar biasa. Pak Wali, penduduk Pontianak ini berapa Pak? 672.000. Penduduk Pontianak 672.000. Kalau DPT-nya Pak Wali, daftar pemilih tetap 480.000 daftar pemilih tetap yang mencoblos. 480.000. Santri yang dapat makan se-Indonesia 500.000. Saya mau ngasih tahu, Ustadz Lukman bisa jadi bupati kalau dia mau. Satu anak punya ayah 500.000, ayahnya 1 juta, emaknya 1,5, neneknya kalau masih hidup masih bisa nyoblos tetap. Tapi saya bilang, Ustadz ada ketertarikan politik? Enggak. Jadi tokoh-tokoh politik tak perlu takut dengan gerakan ini, karena kami orang-orang yang tak tertarik. Apalagi saya, wakil presidennya saya tak mau. Tidak ada tujuan apapun. Tujuan kita, karena orang-orang yang paranoid, ketakutan, itu kalau orang terlalu takut, menengok pucuk pisang pun macam hantu. Maka perlu kita jelaskan, ini gerakan apa ini? Munzalan ini gerakan apa ini? Tidak ada apa-apa. Gerakannya hanya membuat orang kenyang. Itu saja, tak lain tak bukan. Saya terus terang, hadis-hadis, ayat-ayat tentang sedekah, memang itu yang saya sampaikan. Tapi pengamalannya langsung, itu saya ketemu di munzalan, ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan apa yang saya temukan ini saya ceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kepada seluruh pengurus masjid dari Sabang sampai Papua, masjid yang ada di Hong Kong, masjid yang ada di Qatar, masjid Indonesia yang ada di Kuala Lumpur, kalian di Australia, bagaimana memakmurkan masjid bisa ramai. Bukan cuma masjid. Tadi sebelum ke Amerika saya diajak ke musola Al-Muhtadin. Musolanya kecil, surau, tak ada sholat Jumatnya.
Ternyata jamaahnya zuhur ramai. Tadi tidak dikasih tahu, Ustaz Somad datang ramai. Saya tanya, kenapa di sini ramai? Makan siangnya 150 porsi gratis. Uangnya dari mana? Datang Pak Cik tua umur 75 tahun. Bagaimana membayar musola pakai AC ini Pak Cik? Di depan ada warung nasi goreng, ada warung bubur. Terus mereka bayar sebulan 1,5 juta. Maka itulah yang membiayai ini semua. Punya siapa tuh? Punya saya, kata Pak Cik. Malunya saya di hadapan Pak Cik. 75 tahun. Pak Cik sehat, lutut sakit sikit katanya. Oh biasa tuh Pak Cik, karena lama dipakai, saya bilang. Begitu saya bilang karena lama dipakai, sampai ke mobil tadi Ustaz Taki ketawa terus. Masya Allah. Berapa umur Pak Cik? 75. Saya kalau mau sebaya dengan Pak Cik ini 30 tahun lagi hidup. Sekarang aja udah capek rasanya menghadapi haters dan buzzers nih. Tapi menengok Pak Cik tadi semangat saya. Langsung jumpa, malunya saya. Saya datang tak ada bawa apa-apa. Dikasihnya lah pula sorban baru. Cantik pula tuh. Baru pakai merek. Ada tulisannya tadi. Made in apa tadi? Nantilah banyak pula yang mau nanti. Tadi sebelum berangkat ke Surau Pak Cik, saya bilang sama Ustadz Ozi bersertifikat. Ustadz Ozi, aku nanti cincinku ini aku yang mengikatnya, cincin kesayanganku, bukan dikasih orang. Saya mengikatnya pakai perak ukiran Bali, batunya kesukaan saya batu rubi, memancar cahayanya 5 cahaya. Kalau tak percaya, marilah kemari tengok dekat-dekat. Nanti Ustadz Ozi, aku mau cincin kesayanganku ini masuk surga sama-sama aku. Jadi boleh Ustadz Ozi jual, duitnya pakailah untuk pembangunan Munzalan, saya bilang. Belum lagi cerita. Dengar dulu, cepat kali Allah Akbar. Dengar, paksa aku ulang balik dari awal kan. Ustadz Ozi, nah ini cincin kesayanganku ini ku buat sendiri, ukirannya aku yang memilih, batunya aku yang suka karena merah. Lalu kemudian pakailah nanti kalau dapat duitnya untuk Munzalat. Begitu kami sholat ke musola Surau Muhtadin kecil tadi, langsung disalamkan Pak Cik itu cincin lebih besar pula lagi. Begitu dikasihkan Pak Cik itu dalam hati saya, ya Allah, belum lagi ku lepas, udah dikasih gantinya. Saya tanya, batu apa nih Pak Cik? Kecubung Pak Ustaz. Kecubung lebih mahal lagi daripada rubi. Datang pula ragu saya mau menjual. Allah cuman ingin ngasih tahu, Abdul Somad, belum lagi transaksi, belum lagi kau lepas dari tanganmu, sudah digantikan Allah yang baru, yang lebih besar, lebih hebat. Kalau menengok ini, orang cuma mengatakan, tapi kalau menengok ini, takut dia kena pukul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya Allah begitu mudah untuk mengganti apapun. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan merubah nikmat yang sudah ditetapkannya kepada hamba itu tidak dia rubah hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka sendirilah yang merubah rezeki itu menjadi laknat karena tidak mau berbagi, dan mereka sendiri juga lah yang merubah rezeki itu bertambah karena dengan sedekah. Contohnya langsung ditunjukkan Allah kepada saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan cerita tentang Munzalan ini menyebar kemana-mana. Walaupun nampaknya malam ini undangannya limited, terbatas, tapi cerita ini akan sampai kemanapun karena tersebar melalui media-media kita. Ada anak-anak muda yang tidak bicara, yang tidak ngomong, dari tadi diam aja mereka. Tapi film-film yang kita tonton tadi itu mereka yang buat. Lalu kemudian mereka akan merekam, mereka akan mengedit, mereka akan mengupload, mereka akan men-share melalui media sosial. Berdatanganlah orang ke Munzalan untuk belajar ilmu manajemen masjid. Banyaklah anak yatim, fakir miskin, duafa, pondok pesantren terjaga, terpelihara. Kereta api tetap berjalan, masinisnya mati, tapi gerbong tak boleh berhenti sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Karena Munzalan tidak menampilkan ketokohan, bukan ketokohan Ustadz Luqmanul Hakim,
Ada orang-orang yang bergerak di balik layar, ada yang pondasi, ada yang tiang, ada yang atap, ada yang tampil ke depan, ada yang nampak, ada yang tak nampak. Tapi tim ini luar biasa menyebar, saya sendiri merasakannya. Dan saya ingin membagikan cerita ini sehingga tidak dinikmati oleh orang Pontianak saja, tapi seluruh dunia merasakan rahmatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah sebagai pengantar dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya kembalikan ke MC protokol kita. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.